Nilai materi dari rumus GLB yaitu A kecil sama dengan S per T, di mana A itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter. T sendiri adalah waktu, satuannya adalah sekon. Apabila rumus ini kita aplikasikan dimasukkan ke dalam soal, contoh soalnya misalkan si Andi pergi ke sekolah menggunakan sepeda dengan jarak tempuh 50 meter, dapat ditempuh dengan waktu 15 menit hingga sampai sekolah. Pertanyaannya, berapakah kelajuan Andi mengendarai sepeda? Ini pertanyaannya. Perlu diingat, di dalam pembelajaran fisika untuk membahas soal, yang pertama kalian tulis dulu di situ penyelesaian. Setelah penyelesaian diketahui ini isinya kalian tulis apa saja yang diketahui pada soal. Di sini yang kita ketahui pada soal adalah jarak, berarti S sama dengan 50 meter. Kemudian yang kedua adalah waktu, T sama dengan 15 menit. Di dalam sistem standar internasional, dari menit itu satuan waktu menggunakan detik, jadi dari menit ini diubah ke detik, maka dalam 1 menitnya itu adalah 60 detik, sehingga di sini dikalikan 60 detik atau sekon. Maka hasilnya 60 dikali 15 ini 0, kemudian 6 kali 15 ini 30, 0, 3 naik 6, 9, berarti berapa ini? 90 sekon. Sekon. Ini hasilnya. Kemudian ditanya kelajuannya, jawab. Pada kolom jawab ini kalian tuliskan rumus pokoknya seperti ini. Setelah itu baru dilanjutkan pada pembahasan rumusnya ditulis kembali. A sama dengan S per T, di mana S tadi adalah 50 meter, kemudian T nya adalah 900 kon, maka 50 dibagi 90, di sini nolnya hilang 1, sisa 5 bagi 90, berarti berapa itu? 0, berapa? 0,040 dibagi 900, 0,055 meter per sekon kuadrat. Hasilnya. Kemudian disimpulkan jadi
besar kelajuan, sepeda mandi menuju sekolah adalah sebesar 0,055 meter per sekon. Itu hasil dari soal yang tadi telah kita gunakan pada rumus GLB tentang kelajuan. Itu cara mengerjakan dan memasukkannya ke dalam rumus. Perlu kalian perhatikan lagi di situ cara pengerjaannya, susunannya seperti itu. Jelasan materi di atas dalam bentuk video kalian salin di buku catatan, sedangkan soal latihan itu kalian salin di buku penilaian pengetahuan, langsung dikerjakan. Ibu beri waktu, sekarang sudah pukul 10.35, artinya Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan dua soal latihan GLB. Setelah itu baru nanti Ibu lanjutkan lagi untuk penjelasan materi mengenai rumus dan penerapan rumus pada lintasan GLBB. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang grup akan Ibu buka lagi, kirim-kirim fotonya nanti saja, segera dikerjakan tugasnya. Kemudian penjelasan materi rumus dan penerapan rumus GLB-nya segera disalin ke buku catatan. Karena setelah selesai pembelajaran, nanti masih ada PR lagi yang harus kalian kerjakan, sedangkan untuk fotonya dikirimkan setelah selesai pembelajaran daring IPA setelah jam 12.00. Artinya hari ini kita selesaikan dulu pembelajarannya hingga jam 12.00. Kalian harus fokus memperhatikan materi pelajaran karena ini berkaitan dengan rumus dan latihan soal. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Salam belajar, semangat selalu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada rumus GLBB. Rumusnya adalah Pi sama dengan S per T, di mana Pi itu sendiri adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter. T sendiri adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Di dalam penulisan soal nanti bisa menggunakan CGS ataupun MKS. Maksudnya CGS itu adalah jika mengukur panjang itu menggunakan satuan sentimeter, dan jika mengukur massa satuannya gram, dan jika mengukur waktu satuannya sekon. Sedangkan MKS jika mengukur panjang itu satuannya meter. Kemudian jika mengukur massa benda satuannya kilogram, dan mengukur waktu satuannya adalah sekon. Jadi di sini bisa kalian perhatikan ini. Jika ini kita aplikasikan dimasukkan ke rumus, perhatikan di sini kecepatan motor ketika berada di atas bukit adalah sebesar 100 km per jam. Lihat di sini. Ini nanti kita konversikan ke dalam satuan MKS. Jadi dirubah di kilometer, dirubah ke meter, kemudian jam ini dirubah ke detik. Dengan waktu tempuh 10 menit. Berapakah jarak motor hingga bawah bukit? Penyelesaiannya sini kita ulang supaya kalian bisa lebih paham penyelesaian dari soal. Sini perhatikan baik-baik penyelesaian. Diketahui apa yang ada di dalam soal. Itu yang pertama adalah
kecepatannya 100 km per jam. Dari kilometer itu dikonversi ke meter, artinya dikalikan 1000. Di sini perhatikan, 100 km dikali 1000. Kemudian yang jamnya ini nanti satuannya akan berubah menjadi meter. Kemudian yang jam 60 menit dikali 60 sekon sama dengan 100 dikalikan 1000, berarti hasilnya adalah 100.000 meter. Kemudian yang di bawahnya ini 60 dikali 60, 3600 kon. Ini hasilnya. Kemudian 100.000 dibagikan 3600. Cara kalian menghitung jika menggunakan kalkulator, tapi kalau bisa jangan menggunakan kalkulator. Ini Ibu mencontohkan supaya bisa cepat. Perhatikan, 100.000 dibagi 3600, hasilnya adalah 27,77 meter per sekon, atau dibulatkan jadi 27,8 meter per sekon. Kemudian T nya jarak dengan waktu 10 menit, T nya 10 menit. Dari menit ini diubah ke sekon, artinya dikalikan 60 sekon, sama dengan 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Kemudian ditanya yang ditanyakan pada soal adalah jarak motor hingga ke bawah bukit. Jawab. Pada kolom jawab ini kita tuliskan rumus pokoknya, I sama dengan S per T. Kemudian pembahasan. Pada pembahasan kita tulis kembali rumus dasarnya, Pi sama dengan S per T, kemudian diturunkan atau disesuaikan dengan pertanyaannya tadi, S, maka S sama dengan Pi atau kecepatan dikali T. Titik ini maksudnya adalah kali. Baru kita masukkan ke dalam rumus, S sama dengan Pi dikali T. Pi nya tadi hasilnya adalah 27,8 meter per sekon dikali 600 sekon. Kita hitung kembali. Sini 27,8 dikali 600 sekon, hasilnya adalah 16,680 meter. Hasilnya 16,680 meter. Disimpulkan, jadi jarak motor hingga bawah bukit adalah 16,680 meter. Seperti itu hasilnya. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Ini cara penyelesaian pada soal. Kemudian ini soalnya
seperti P sama dengan S per T. Silahkan perhatikan disalin. Untuk rumus dengan contoh soal semuanya ini ditulis dan disalin di buku catatan. Jika ada hal yang kurang paham boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rumus GLB coba kalian perhatikan, jika kelajuan yang ditanyakan maka rumusnya adalah S per T. Tapi jika yang ditanyakan itu adalah jarak, maka rumusnya menjadi kelajuan dikali T. Kemudian jika yang ditanyakan itu adalah T-nya atau waktunya, maka rumusnya akan menjadi S per kelajuan atau jarak bagi kelajuan. Ini namanya adalah penurunan rumus. Sedangkan ini adalah rumus pokok. Sedangkan ini adalah penurunan rumus. Ini jika pada GLB. Sedangkan kalau rumus pada GLB itu perhatikan, rumus pokoknya adalah PS per T. Ini adalah rumus pokok, diturunkan menjadi jika ditanyakan S-nya maka Q dikali T. Juga jika ditanyakan T-nya maka rumusnya menjadi S per Q. Ini adalah penurunan rumus. Jadi kalian catat di buku catatan.